Episode 121 Pamongso memerintahkan seorang dukun hebat untuk mencoba merenggut nyawa Kinmu pada malam sebelumnya. Namun keesokan harinya ia justru mengundangnya ke sebuah jamuan makan. Hal itu membuat Kinmu merasa heran. Dalam benaknya muncul berbagai pertanyaan. Apakah Pamongso menganggap istana Maswalen mampu menekan Heavenly Devil Cult yang merupakan tanah suci setara? Ataukah sebenarnya ia memiliki rencana lain yang lebih dalam? Saat Kinmu menerima undangan tersebut, Kanselir Bashan berjalan mendekat dan bertanya apakah ia perlu ikut menemani. Namun Kinmu menggelengkan kepala. Menurutnya, jika Pamongso benar-benar ingin membunuhnya secara terang-terangan, ia tidak perlu menggunakan mantra dukun secara diam-diam pada malam sebelumnya. Karena itu, Kinmu memutuskan untuk menghadiri jamuan tersebut seorang diri. Jamuan diadakan di Jade Fragrance Floor, restoran terbesar dan termewah di ibu kota. Tempat itu dibangun dengan konsep taman yang indah. Di dalamnya terdapat aula, halaman, taman batu, kolam, aliran air mancur, serta para penari dan pemusik yang menghibur para tamu. Setiap halaman dibuat terpisah sehingga suasananya tenang dan elegan. Sebelum bencana besar melanda negeri, restoran itu selalu ramai oleh para pejabat tinggi dan bangsawan. Bahkan banyak tamu harus melakukan pemesanan jauh hari sebelumnya. Namun setelah bencana terjadi dan seluruh negeri fokus pada pemulihan, jumlah pengunjung berkurang drastis. Kinmu tiba di Green Bamboo Garden, salah satu halaman pribadi di Jade Fragrance Floor. Pamongso menyambutnya dengan sopan dan berkata bahwa para pengikutnya yang telah menyinggung Kinmu kini sudah mati. Oleh karena itu, ia berharap masalah di antara mereka dapat dianggap selesai dan tidak perlu diperpanjang lagi. Kinmu memasuki halaman sambil mengamati sekeliling. Pemandangan taman itu sangat indah. Bambu hijau tumbuh di kedua sisi jalan setapak. Air mengalir dari bebatuan berbentuk unik lalu jatuh ke sebuah vas batu giok yang dipegang patung Bodhisattva. Dari sana, air mengalir ke kolam yang dipenuhi pulau-pulau kecil seperti gugusan bintang. Seluruh tata letaknya dirancang dengan sangat rinci sehingga memberikan kesan luas dan damai. Pamongso kemudian mengajak Kinmu memasuki ruang pribadi yang menghadap ke taman. Di dekat pintu berdiri dua dukun besar dari istana Maswalen. Setelah Pamongso memerintahkan mereka pergi, para pelayan mulai menyajikan makanan dan minuman. Beberapa gadis dari berbagai suku juga datang memainkan alat musik tradisional sambil menari, menciptakan suasana yang hangat dan santai. Namun begitu mereka duduk, Pamongso langsung membahas masalah yang paling sensitif. Bukan, aku yang memerintahkan pembunuhan terhadapmu tadi malam, katanya sambil menatap Kinmu. Pamanku marah karena terlalu banyak murid istana emas Roland yang mati di tanganmu. Karena itulah ia menggunakan mantra dalam mimpinya untuk menyerangmu. Kinmu terkejut karena Pamongso tidak berusaha menghindari topik tersebut. Sebaliknya, ia justru membicarakannya secara terbuka. Aku mengerti, jawab Kinmu sambil tersenyum tipis. Untungnya aku masih hidup, sedangkan dia sudah mati. Jika memang begitu, aku percaya masalah itu bukan perintahmu. Pamongso menggelang pelan. Kau salah, aku tahu dia akan mencoba membunuhmu. Aku hanya tidak menghentikannya. Kinmu mengangkat alisnya. Mengapa? Pamongso menuangkan anggur ke dalam cangkir Kinmu lalu berkata dengan tenang. Karena aku tahu kau pasti akan memintakan Selir Bashan menjagamu. Aku tahu pamanku tidak mungkin berhasil membunuhmu. Namun aku juga tahu serangan itu akan menghabiskan waktumu. Kinmu mulai memahami maksud sebenarnya. Pamongso melanjutkan. Saat kita berdua menerobos dan memasuki alam 6 arah, kemampuan kita sebenarnya tidak berbeda terlalu jauh. Pada saat itu, aku tidak yakin bisa mengalahkanmu. Namun setelah 1 hari berlalu, semuanya berubah. Ia tersenyum tipis. Dalam pertarungan antar jenius, 1 hari sudah cukup untuk menentukan kemenangan dan kekalahan. Kemarin sore kau harus menemui putra mahkota. Pada malam harinya, kau harus berjaga-jaga terhadap serangan mantra. Kau tidak punya kesempatan untuk memperdalam pemahamanmu terhadap alam 6 arah. Sebaliknya, aku menggunakan seluruh waktuku untuk menyempurnakan kultivasiku. Kini peluang kemenanganmu sudah hilang. Kinmu memandangnya dengan saksama. Wajah Pamongso memang masih terlihat muda.
Tetapi sorot matanya memiliki kedalaman yang tidak seharusnya dimiliki seorang remaja. Kau benar-benar luar biasa, kata Qin Mu. Tidak heran Heknaf begitu mewaspadaimu. Berapa usiamu sekarang? 14 tahun? 13 tahun, jawab Pamong Shou. Kemudian ia menambahkan sesuatu yang mengejutkan. Namun jika menghitung usia jiwaku, aku sudah hidup lebih dari 11.000 tahun. Qin Mu tertawa, tetapi Pamong Shou tetap terlihat serius. Aku telah menjalani 19 kehidupan. Dalam berbagai kehidupan itu, aku melihat lahir dan matinya para pahlawan, bangkit dan runtuhnya kerajaan, serta muncul dan tenggelamnya para jenius. Banyak tokoh besar yang dipuja dunia hanyalah gelombang kecil dalam perjalanan panjang hidupku. Ia lalu mulai menceritakan masa lalunya. Dalam salah satu kehidupannya, ia bergabung dengan Daosek dan bahkan menjadi Daozi. Di sana ia mempelajari teknik misteri tertinggi pralahir dan pedang Dao. Namun meskipun telah menguasai 13 jurus pedang Dao, ia tidak pernah berhasil memahami jurus ke-14 secara sempurna. Setelah itu, dalam kehidupan berikutnya, ia kembali memasuki Daosek untuk melanjutkan penelitiannya. Ketika masih belum menemukan jawaban yang dicari, ia beralih ke biara Thunder Club besar untuk mempelajari ajaran Buddha. Di sana, ia membaca seluruh kitab suci dan akhirnya menguasai Mahayana Sutra Rulai hingga tingkat tertinggi. Bahkan Rulai pada masa itu menganggap pemahamannya luar biasa. Namun sekali lagi, ia tetap gagal menemukan terobosan yang dicarinya. Kemudian ia menjalani kehidupan lain sebagai perempuan dan bergabung dengan Passion Parting Palace. Setelah itu, ia tinggal selama beberapa kehidupan di Little Jade Capital hingga berhasil mempelajari seluruh seni tertinggi yang ada di sana. Namun perjalanan pencariannya belum berakhir. Akhirnya ia memasuki Heavenly Saint Cult. Mata Qin Mu langsung menyipit. Pamong Shou tersenyum. Aku mempelajari Great Educational Heavenly Dapol Scriptures. Awalnya aku berniat pergi setelah selesai belajar. Namun ketika mendengar tentang teknik persatuan surgawi yang hanya diwariskan kepada pemimpin kultus, aku berubah pikiran. Ia menghela napas. Sayangnya, pada masa itu ada seorang santo yang hanya muncul sekali dalam 500 tahun. Aku kalah darinya dan gagal menjadi pemimpin kultus. Qin Mu mendengarkan dengan tenang. Karena itulah aku mengkhianati Heavenly Saint Cult, lanjut Pamong Shou. Aku bekerja sama dengan para ahli Daosek dan banyak praktisi jalan lurus untuk menyerang mereka. Santo itu akhirnya mati dalam pertempuran, tetapi aku juga terluka parah. Pada akhirnya, para pemimpin Heavenly Saint Cult berturut-turut mempertahankan warisan mereka hingga aku gagal memperoleh teknik persatuan surgawi. Qin Mu akhirnya memahami asal-usul kebencian Pamong Shou terhadap Heavenly Saint Cult. Setelah selesai bercerita, Pamong Shou berkata dengan tenang, "Sekarang kau mengerti mengapa aku yakin bisa mengalahkanmu. Kemarin peluangku 80%. Hari ini aku 100% yakin akan menang." Qin Mu hanya tersenyum. Ia berdiri dari tempat duduknya, meregangkan tubuh, lalu berkata dengan santai namun penuh niat membunuh, "Ayo pergi." Setelah mendengar semua itu, aku tiba-tiba merasa ingin membunuh seseorang. Pamong Shou ikut berdiri. Wajahnya tetap tenang tanpa perubahan sedikit pun. Keduanya berjalan keluar berdampingan. Sebelum pergi, Pamong Shou menoleh kepada dua dukun besar yang menjaga di luar dan berkata, "Biarkan makanan tetap hangat. Kami akan segera kembali." Nada suaranya tenang, seolah ia dan Qin Mu hanya akan berjalan-jalan biasa. Namun semua orang tahu bahwa setelah meninggalkan ruangan itu, yang menunggu mereka bukan lagi jamuan makan, melainkan pertarungan antara dua jenius paling menakutkan dari generasi mereka.